Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan sistem rekomendasi destinasi wisata di Jakarta berdasarkan data rating pengguna atau studi kasus menggunakan data pariwisata Jakarta. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Malkiswa Nugraha Mantik dengan NIM akhir 203. Saya Glenn David Ronaldi dengan NIM akhir 218. Saya Joshua Berita dengan NIM akhir 200. Baik, yang pertama yaitu ada bagian overview. Di sini presentasi akan membahas yang pertama latar belakang dan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat dari sistem rekomendasi wisata, metodologi yang digunakan dalam membangun sistem, proses analisis dan hasil rekomendasi, diskusi keterbatasan sistem dan kesimpulan akhir. Pada bagian latar belakang di sini, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki beragam destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari wisata sejarah, taman rekreasi, hingga destinasi budaya. Namun banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan destinasi yang sesuai dengan preferensi dan harapan mereka. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan ketersediaan data dari pengguna seperti rating dan ulasan membuka peluang untuk membangun sistem yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Salah satu pendekatan yang efektif dalam hal ini adalah dengan membangun sistem rekomendasi destinasi wisata berdasarkan data rating dari pengguna sebelumnya. Sistem semacam ini tidak hanya membantu wisatawan untuk menemukan tempat yang sesuai, tetapi juga dapat memberikan manfaat strategis bagi pengelola pariwisata dalam memahami preferensi pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem rekomendasi sederhana yang mampu menyajikan daftar destinasi wisata di Jakarta berdasarkan tingkat kepuasan pengguna sebagai langkah awal menuju sistem pariwisata cerdas yang berbasis data. Tujuan dan manfaat. Pada tujuan ini mengembangkan sistem rekomendasi destinasi wisata berbagai rating pengguna. Manfaat bagi masyarakat yaitu membangun wisatawan dalam mengambil keputusan berdasarkan rating sesama pengguna. Bagi pengembang sistem, menjadi landasan awal untuk sistem personalisasi wisata yang lebih kompleks. Bagi akademik, contoh penerapan sistem rekomendasi berbasis data nyata dalam domain pariwisata. Selanjutnya, data yang digunakan 3 dataset utama yaitu user.csv yang berupa informasi pengguna atau ID atau nama. Yang kedua, turis.rating.csv yaitu data rating yang diberikan pengguna terhadap destinasi wisata. Yang ketiga, turis with ID.csv yaitu data destinasi wisata lengkap atau ID, nama destinasi, lokasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu visualisasi awal. Yang pertama, penyebaran rating. Yang kedua, frekuensi rating per destinasi, hubungan pengguna dan destinasi. Metodologi, proses analisis. Langkah-langkah yang pertama yaitu import dan eksplorasi data. Yang kedua, join antara data rating dan data destinasi. Yang ketiga, hitung rata-rata rating dan jumlah reviewer. Yang keempat, buat peringkat destinasi berdasarkan skor rating. Yang terakhir, kelima, menampilkan daftar destinasi terbaik berdasarkan skor akhirnya. Selanjutnya, algoritma dan logika sistem. Pendekatan yang digunakan itu ada empat. Yang pertama, popularity based recommendation,
Yang kedua itu destinasi dengan rating tertinggi dan jumlah reviewer terbanyak. Yang ketiga menggunakan collaborative filtering atau content-based filtering. Yang keempat visualisasi dan ranking destinasi dengan Matplotlib dan Seaborn. Selanjutnya, penentuan akurasi. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melihat apakah hasil rekomendasi sesuai harapan. Destinasi populer seperti Ancol, TMII, dan lain-lain. Yang kedua itu konsistensi jumlah rating tertinggi. Selanjutnya, tidak menggunakan metrik evaluasi seperti RMSE, precision, atau recall. Dan terakhir, validasi dilakukan melalui pengamatan logis dan domain knowledge. Selanjutnya, hasil analisis sistem. Di sini contoh hasilnya ada 5 dan 5 terbesar destinasi dengan rating tertinggi. Yang pertama, Taman Mini Indonesia Indah. Yang kedua, Ancol. Yang ketiga, Monas. Keempat, Kota Tua. Dan terakhir, Ragunan. Dan di sini kami ada 2 visualisasi, yaitu bar chart rata-rata rating dan scatter plot rating versus jumlah reviewer. Selanjutnya ini diskusi hasil kami. Ada 3 rekomendasi cukup valid untuk pendekatan awal berbasis popularitas. Yang kedua itu sistem bekerja baik untuk data eksploratif, namun ada 2 tidak mempertimbangkan personalisasi pengguna. Lanjut, tidak menggunakan data tambahan seperti cuaca, musim, dan demografi. Lalu perlu mengembangkan ke arah max learning atau filtering yang lebih akurat. Di sini ada keterbatasan sistem kami. Yang pertama itu data statis dan terbatas hanya dari Jakarta. Tidak ada fitur waktu, lokasi pengguna, atau preferensi personal. Lanjut, belum menggunakan model pembelajaran mesin. Dan terakhir, evaluasi masih bersifat subjektif. Belum ada metrik kuantitatif. Eh, saya akan lanjutkan ke dalam programnya saja. Sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini udah kelihatan screennya. Sini saya akan langsung share screen terlebih dahulu. Di sini pertama kami mengimport yang akan dibutuhkan dalam program kami. Di sini kami membaca data, yaitu ada 3, yaitu user CSP, tourist with rating CSP, lalu tourist with ID. Di sini untuk destination-nya. Nah, di sini kami membaca mulai dari programnya dulu, dari user, destination rating, dan destination. Lalu kami mengenali data. Nah, di sini kami telah mendapatkan jumlah sampel, yaitu sebanyak 437, dan fitur yang didapatkan itu ada 13, yaitu place ID, place name, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini kami juga mendapatkan 5 kota destinasi wisata, yaitu Jakarta, Jogja, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, di sini kami untuk memperkecil rekomendasinya atau untuk memperkecil datanya, di sini kami menggunakan kota Jakarta saja. Jadi di bagian city kami isi di Jakarta. Selanjutnya di sini kami akan menghapus nilai 0 yang bisa dilihat tadi di kolom di 11 dan 12. Selanjutnya di sini kami melihat sampel data lagi. Oleh kan tadi sudah difilter ke Jakarta lalu dihapus nolnya. Nah, di sini bisa dilihat ada 84 sampel dan jumlah fiturnya itu adalah 11. Yang dimana di sini sudah tidak ada fitur yang 0 lagi. Selanjutnya ini menampilkan dataset destination yang ada di Jakarta saja. Seperti ini bisa dilihat ada 11 mulai dari 0 sampai 10. Lalu menghapuskan nilai times minute. Untuk karena itu tidak dibutuhkan. Lalu di sini menampilkan data destination rating lagi. Terus di sini kita akan milih destination rating berisi rating di Jakarta saja. Jadinya place ID-nya dimasukin, terus dimasukin ke destination rating.
Lalu dilihat datasetnya, di sini ada 192 dan 3. Lalu bisa dilihat sini ada 3. Pertama user ID, place ID, dan place rating. Lalu lihat data usernya, tidak bisa dilihat sini nggak ada value missingnya. Lalu gabungin lagi yang user ID dengan untuk di Jakarta saja, usernya untuk Jakarta saja. Dilihat di sini kayak ada user ID, location, dan age. Bisa dilihat sini ada 300 data. Lalu kami menggunakan EDA untuk memproses datanya, dan juga UEDA, Unified Explored Data Analysis. Di sini bisa dilihat kami ngedescribe data dulu. Lalu pada dataset ini ditunjukin kami tuh ngambil yang tingkat masuknya dari 0 sampai 900. Lalu yang ratingnya bagus itu kan bisa dibilang dari 4,0 sampai 5,0. Jadi kami ngefilter di sini. Ini ada visualisasinya juga. Lalu di sini terdapat 84 wisata yang di Jakarta yang memenuhi hal tersebut. Yaitu masuk dalam 6 kategori, yaitu misalnya budaya, taman hiburan, cagar alam, bahari, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah. Di sini kami juga memvisualisasi berdasarkan kategorinya. Bisa dilihat di sini ada budaya itu yang paling banyak yaitu 32, dan yang paling dikit itu ada 3 tempat ibadah. Bisa dilihat sini juga visualisasinya. Bisa dilihat di paling atas ini ada tempat ibadah itu yang paling rendah yaitu 3. Lalu di sini kami menemukan 1920 ulasan dari user. Lalu dengan rating terendah itu 1, yang tertinggi itu 5. Nah, dan rata-rata di sini didapatkan bahwa rata-rata pengguna itu di 28,7. Bisa dilihat di main sini. Lalu yang untuk termudanya itu ada 18. Yang tertuanya itu ada 40. Lalu terdapat 300 pengguna atau 300 ulasan. Nah, di sini kami menggunakan MDA untuk melihat rata-rata tiket masuknya. Nah, bisa dilihat di sini bahari itu paling tinggi main price-nya, lalu taman hiburan, cagar alam, budaya, pusat perbelanjaan itu kan gak mungkin dikenai harga masuk, dan tempat ibadah juga tidak dikenai harga masuk. Nah, di sini bisa dilihat kami membuat visualisasi untuk destinasi wisata dengan harga termahal. Nah, bisa dilihat dari visualisasi tersebut, yang termahal itu adalah Pulau Pelangi, lalu Waterfront Peak, dan yang paling rendah itu di Taman Legend Keong Emas. Nah, di sini kami juga menampilkan 20 destinasi wisata dengan rating terbanyak, yaitu misalnya yang paling banyak itu sebanyak 30 lebih. Di sini bisa dilihat itu wisata kuliner Pecenongan itu paling banyak dikasih rating. Lanjutnya Klenteng Jidenyon itu kurang lebih 30 juga, dan paling yang dikit itu di Istana Negara Republik Indonesia, lebih dari 25 dan kurang dari 30. Nah, di sini kami juga memvisualisasi orang mana yang memberikan rating. Nah, di sini bisa dilihat yang paling banyak itu ada di Bekasi sebanyak 39, dan yang paling dikit itu dari Madura, yaitu ada 2. Nah, kami penerapan sistem rekomendasinya berada di bagian sini, bagian modeling, yaitu kami menggunakan content based filtering dengan TF-IDF. Nah, di sini kami mengambil array dari kategorinya dulu, yaitu ada ditemukan 6 tadi, yang mulai dari alam, bahari, budaya, cagar hiburan, ibadah, dan lain-lain. Nah, di sini kami melakukan TF-IDF dengan matriks, dengan TF transform di kategorinya. Jadi di sini bisa dilihat kami melakukan TF matriksnya. Bisa dilihat sini matriksnya lumayan banyak. Nah, maka akan menghasilkan data frame seperti berikut. Misalnya di sini ada misalnya alam itu ada Museum Bahari Jakarta,
lalu The Legend Kyongmas. Nah, terus kami buat juga untuk cost similarity-nya dari array tadi dengan dan memasukkan TFP drive matrix-nya sebagai variabelnya. Selanjutnya di sini kita bisa mendapatkan data shape-nya. Bisa dilihat sini ada 84 shape dan 84 kolom ke atas. 84 ke bawah, 84 ke atas. Yang akan menampilkan rekomendasi-rekomendasi yang berada di Jakarta. Nah, ini terus kami mengimplementasikan sistem rekomendasinya di sini berdasarkan place name dan kategori dan menampilkan hanya 10, yaitu 10 data teratas atau 10 rekomendasi yang akan kami tampilkan. Nah, pendefinisiannya itu berada di sini. Nah, di sini user disuruh menginput nama rekomendasi yang mereka mau tuju. Misalnya di sini dia pernah ke Taman Idaman Jaya Ancol. Nah, di sini misalnya user memasukkan Taman Jaya Ancol, di sini otomatis dia akan menampilkan destinasi yang mirip dengan Taman Impian Jaya Ancol. Misalnya di sini ada 10 rekomendasi dari program kami. Yang pertama itu ada Kisdania, yaitu taman hiburan juga, lalu The Escape Hunt dan lain-lain. Nah, bisa dilihat ada 10 rekomendasi di sini. Mungkin seperti itu saja dari program kami. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, dari penjelasan program dapat kami simpulkan bahwa sistem ini membuktikan bahwa data rating pengguna dapat digunakan untuk merekomendasikan destinasi wisata. Rekomendasi sederhana berbasis popularitas cukup efektif untuk langkah awal. Diperlukan pendekatan yang lebih canggih dan data tambahan agar sistem menjadi lebih personal dan relevan. Dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile untuk wisatawan lokal dan mancanegara. Selanjutnya adalah rencana pengembangan selanjutnya. Penambahan fitur. Yang pertama, data demografi pengguna. Yang kedua, review text atau untuk sentimen analisis. Yang ketiga, waktu kunjungan dan kondisi cuaca. Implementasi machine learning. Yaitu yang pertama ada collaborative filtering atau matrix factorization. Yang kedua ada deep learning untuk merekomendasikan personal. Penerapan dashboard interaktif dengan Streamlit atau Dash. Sekian eh, presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya apabila ada yang kurang, tolong dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.